Pernah nggak kalian bangun di tengah malam terus ngeliatin wajah anak kalian yang lagi tidur? Tiba-tiba ada rasa sesek di dada. Bukan karena sedih udah bercerai sama suami, tapi lebih ke kita pusing mikirin besok harus bayar tunggakan SPP yang udah 3 bulan nunggak. Sementara saldo di ATM udah tiris banget, 0 bahkan. Dan mantan suami yang seharusnya bertanggung jawab justru memblokir nomor Anda tepat setelah dia pamer liburan ke Bali bareng pacar barunya. Ini sih kebangetan ya. Halo, perkenalkan nama saya Yuli, saya seorang advokat dari Jakarta yang saat ini manisnya rejeki membawa saya tinggal dan berkarir di Surabaya. Hari ini saya nggak akan membicarakan tentang pasal-pasal yang terlalu kaku, rumit, dan bikin pusing. Kita akan bicara tentang luka yang hadir tanpa bisa dilihat, tapi nggak terlihat pasca adanya perceraian. Siapa yang lagi ngalamin? Tonton video ini sampai selesai ya. Kemarin seorang ibu datang ke kantor saya yang ada di Sidoarjo. Sebut aja namanya Maya. Nah, Mbak Maya ini ceritanya cerai itu bukan karena udah nggak cinta lagi. Tapi yang jadi alasan utamanya adalah dia harus melindungi anaknya dari lingkungan yang toksik. Termasuk si suaminya ini juga sih, mantan suaminya. Dia memantapkan diri untuk memilih pergi demi kesehatan mental dirinya dan juga anaknya. Mbak Maya ini wanita kuat, cantik, dan masih muda. Dia tuh udah berusaha untuk bekerja apapun demi mencukupi kebutuhan anaknya dan dirinya. Tapi ya nggak bohong ya, ada rasa sedih juga pas ditanya sama anaknya, "Ma, papa mana? Kok nggak pernah telepon?" Atau, "Ma, papa kok nggak pernah kesini ya? Papa kemana? Ma, kapan kita bisa ketemu papa?" Jadi rasa kangen dari si anak ini tuh yang bikin si Maya kepikiran, sedih. Di saat Maya berjuang sendirian, sang ayah justru menghilang. Si ayah anak itu, mantan suaminya itu justru menghilang tanpa kabar dan kepastian, berpisah gara-gara itu. Nah, Mbak Maya ini wanita kuat, selain cantik dan masih muda, dia juga nggak malu buat kerja apa aja demi mencukupi kebutuhan anak dan dirinya. Tapi yang nggak bisa bohong ya, ada rasa sedih juga pasti pas ditanya sama anaknya, "Mah, papa mana? Kok nggak pernah telepon lagi?" Atau, "Mah, kangen nih sama papa, kapan bisa ketemu?" Kayak gitu. Bahasa-bahasa kangen dari anak itu tuh yang bikin si Maya ini tuh ngerasa sedih gitu. Ibu mana yang gak sedih dan gak hancur denger kata kerinduan dari anaknya? Dia ngerasa kayak dia yang misahin anak sama ayah gitu. Sementara sang ayah justru menghilang tanpa kabar atau kepastian. Memberikan nafkah sepeser pun juga enggak. Tiap hari Maya tuh semakin dibayangi rasa bersalah, nyesel. Buat kamu yang merasa ada di posisi kayak Maya, dengerin baik-baik ya. Perceraian itu emang betul mengakhiri hubungan suami dan istri. Tapi ingat, hal tersebut tuh gak akan pernah, bukan berarti bisa mengakhiri kewajiban si ayah kepada darah dagingnya. Secara hukum, ayah masih tetap wajib untuk menanggung nafkah anak sampai anak itu dewasa atau mandiri. Jadi bukan karena cerai terus lepas dari kewajiban si ayah gitu. Kalau si mantan suami ngilang tiba-tiba atau dengan sengaja tidak ngasih kabar, nggak ngasih nafkah, kamu punya hak. Nah, ada yang disebut gugatan nafkah terhutang. Anda bisa menuntut nafkah yang selama ini belum atau nggak dibayar. Kalau udah ada putusan pengadilan soal nafkah, tapi dia nggak mau bayar, kamu bisa nuntut ke pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan penyitaan aset atau pemotongan gaji secara resmi. Dalam kondisi tertentu, penelantaran anak itu bisa masuk ke ranah pidana loh. Jadi dia nggak bisa lari gitu aja. Kamu nih udah berani nyelamatin mental anakmu dari ayah yang toksik, dari lingkungan keluarga ayahnya yang toksik. Dan sekarang saatnya memperjuangkan hak kehidupan serta masa depan anak kamu.
Tenang, kamu nggak sendirian. Kalau kamu ngerasa butuh bantuan hukum, bisa hubungin saya di nomor ini. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi box. Punya pengalaman yang sama atau mantan suami yang lagi pura-pura lupa sama kewajibannya? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan atau hubungin WA di deskripsi box. Kalau butuh konsultasi yang lebih nyaman dan lebih privat. Saya Yuli, mari melek hukum demi senyum anak-anak kita. Jangan lupa subscribe ya.